Suasana Kids, selamat pagi. Masih semangat semuanya? Semangat dong. Di minggu awal ini kita akan memulai ibadah kita untuk memuji Tuhan. Oke? Adik-adik, siap memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Siap. Wah, Kak Ani belum dengar. Kalau siap, katakan siap dengan suara yang keras supaya kedengaran sampai di gereja ya. Oke? Adik-adik siap untuk memuji Tuhan Yesus? Siap. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bertemu lagi di hari Minggu, walaupun masih online. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus masih kasih kami kesehatan. Tuhan Yesus beri kami kekuatan. Tuhan, saatnya di waktu yang singkat ini, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa kasih yang terbaik dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini ketika Tuhan Yesus bilang, panggil nama adik-adik, kita mau jawab, ya Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu buah pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita mau dengar Tuhan memanggil. Dengar dia panggil nama Ani, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Kita bilang, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Lagi. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Iya, ketika Tuhan panggil kita mau jawab apa? Ya Tuhan, waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah adik-adik, pasti akan ada sukacita. Kita mau bersukacita ya hari ini. Kita mau lagi menyanyikan lagu Oh Sukacitaku.
pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sudah selesai memuji Tuhannya ya. Hari ini kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk. Kita angkat satu buah pujian, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan sama. Memimpin, memimpin, menuntun semua langkah hidupku. Sucikan, kuduskan
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami ajak adik-adik untuk menyanyikan lagi lagu ini dengan lembut, tidak ada yang buka mata. Kita mau panggil Tuhan Yesus supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Gak ada yang buka mata, semuanya kita mau sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, sungguh kami memanggil Engkau agar kami, Tuhan, boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, walaupun kami masih sangat kecil, tapi biarlah Tuhan, firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami. Firman Tuhan itu kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, Engkau yang memberikan kemampuan supaya kakak kami boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik. Kita hari ini mau belajar tentang yang sudah kita tonton di minggu lalu melalui video Superbook. Siapa yang tahu hari ini kita belajar satu nama orang tokoh di Alkitab Perjanjian Lama. Kira-kira semua nonton gak ya? Soalnya yang absen sedikit Kakak Copin sama Kak Serina. Nah, yang kelupaan absen jangan lupa hari ini absen ya. Kalau hari ini absennya ketik nama di kolom komentar. Balik lagi tentang yang kakak tanya tadi. Satu orang tokoh yang kita pelajari melalui video Superbook minggu lalu adalah tentang Ayub. Bilang sama-sama 1, 2, 3. Siapa? Ayub. Oke, kita belajar tentang Ayub hari ini. Nah, sebelumnya kita mau cari tahu dulu siapa Ayub. Nah, buka Alkitab adik-adik, Ayub 1 ayat yang ke-8. Ayub 1 ayat ke-8. Kelas besar udah bisa ya? Buka Alkitab sendiri, baca sendiri ya. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi di sini ditekankan oleh firman Tuhan. Tuhan sendiri loh yang menyebutkan bahwa Ayub saleh dan jujur. Kemudian dia takut akan Allah. Yang ketiga, dia menjauhi kejahatan. Itulah Ayub. Nah, iblis tahu akan hal itu dan dia mendekati Tuhan untuk minta izin. Minta izin buat apa? Menguji Ayub. Menurut iblis, alasan Ayub melayani Tuhan karena Tuhan memberkati dan melindungi Ayub. Iblis ingin membuktikan kalau Ayub
diuji ceritanya ya. Kalau Ayub diuji, apakah Ayub masih bisa menyembah Tuhan? Apakah Ayub masih percaya kepada Tuhan? Itu tujuan iblis minta izin sama Tuhan sebenarnya. Terus Tuhan bilang, kalau bahasa sekarang tuh oke gitu ya, mengizinkan. Kenapa ya Tuhan mengizinkan? Kalau kakak yakin, karena Tuhan tahu bahwa Ayub tidak akan mengecewakan Tuhan. Kita lihat satu persatu. Oke, Ayub itu di sini terkenalnya ya, kalau kita baca story kisah Ayub itu dia sangat kaya raya. Dia kaya raya, punya ribuan ternak, ada domba, ada unta, ada lembu, ada keledai, banyak sekali. Zaman itu kalau kita punya banyak ternak, artinya kita kaya. Karena dari ternak-ternak itu kita menghasilkan, bisa dijual dan sangat kaya Ayub. Ayub juga diberkati, ia memiliki anak 10 orang anak. Ujian pertama datang. Ketika Tuhan mengizinkan Ayub untuk diuji oleh iblis, ujian pertama itu datang. Tiba-tiba seketika, dalam sekejap gitu, tiba-tiba tidak diduga. Datang 3 orang mendekati Ayub. Dan dikatakan bahwa ternak dirampas dan mati. Dari ribuan loh ya, bukan cuma 1, 2, ribuan. Berarti banyak banget. Dalam sekejap, itu semua ada yang dirampas, ada yang mati terbakar. Inilah ujian pertama bagi Ayub. Hartanya semuanya hilang. Tidak hanya sampai di situ, yang kedua, orang keempat datang. Jadi ada 3 orang pertama lari-lari datang kepada Ayub. Setelah selesai ngomong, datang lagi orang berikutnya. Orang keempat datang mengabari hal yang sangat menyedihkan kalau buat kakak ya, pasti sedih lah Ayub. Orang keempat ini datang, dia bilang, 10 anaknya, 10 anak tuanku katanya. 10 anak dari Ayub mati diterjang angin ribut dalam seketika. Mungkin gak nyampe 1 menit kali ya, dia dengar berita ternaknya, hartanya habis. Yang kedua, dia dengar berita anak-anaknya juga meninggal. Diterjang angin ribut, bukan anak 1, anak kedua, bukan. Semuanya 10-10-nya. Betul-betul ujian buat Ayub. Ketika itu terjadi dalam waktu yang tidak terduga. Kita lihat ujian pertama bagi Ayub ini. Apakah ia berhasil atau ia gagal? Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada alasan untuk itu. Semua kekayaannya habis dalam sekejap. Anak-anaknya meninggal. Bisa saja Ayub bilang, aku tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan mengambil seluruhnya dariku. Tapi kita lihat sama-sama. Kita buka Ayub pasal 1, ayat yang ke-20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Kita lihat apakah ia gagal atau ia berhasil dalam ujian yang pertama. Ayub 1 ayat 20 sampai 22, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub berhasil atau gagal dalam ujiannya? Apakah dia tetap beriman kepada Tuhan? Apakah dia tetap mempercayai Tuhan? Jawabannya adalah ya, dia berhasil dalam ujian ini. Kenapa? Karena ia tetap menyembah Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan walaupun hilang harta, hilang anak-anak. Ayat 20 bilang, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Berarti Ayub masih percaya kepada Tuhan karena ia sujud kepada Tuhan, ia menyembah kepada Tuhan. Ayat 21 dia katakan,
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini adalah iman Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Ayub masih percaya semua seizin Tuhan. Dan ayat 22 Tuhan katakan, Ayub di kesemuanya itu tidak berbuat dosa dan tidak menuduh kepada Allah, tidak menyalahkan Tuhan. Dia lulus, dia berhasil dalam ujian ini, adik-adik. Apakah ujiannya selesai? Tidak. Masih ada satu ujian lagi. Iblis menimbulkan luka di seluruh tubuh Ayub, luka bisul di seluruh tubuh Ayub. Kacopin aja kalau ada jerawat nih adik-adik ya, ada satu nih benjol gitu sedikit, perih sekali, kesentuh tuh aduh sakit. Kita bayangkan di seluruh tubuh Ayub ada bisul-bisul, bukan cuma 1, 2 tapi seluruh tubuhnya dari atas kepala sampai ke kaki. Bukankah itu rasanya sakit adik-adik? Tapi kita lihat kesehatan Ayub pun diuji. Bahkan istrinya mengatakan, kutuk aja Tuhan, kutuk Tuhanmu itu. Apa yang Ayub lakukan? Kita baca Ayub 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau, kepada istrinya ini ya, berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu dikatakan lagi di firman Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ia tidak mengutuk Allah. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika kesehatannya pun harus diuji, ia tetap katakan bahwa apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Artinya apa adik-adik? Ayub tetap percaya. Hal ini adalah mungkin hal yang buruk, yang terburuk mungkin yang Ayub pernah alami dalam hidupnya. Tapi ia mau tetap percaya Tuhan yang akan menolong Ayub. Dengan bibirnya ia tidak berbuat dosa. Luar biasa adik-adik. Ayub itu sama kayak kita, sama kayak adik-adik, sama-sama manusia. Tapi iman percayanya kepada Tuhan itu luar biasa. Ketika hartanya diambil, diuji, anak-anak dan kesehatannya, yang tersisa pada Ayub hanyalah kepercayaannya pada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambil hal ini daripada Ayub. Tidak ada yang bisa menggoyahkan percayanya seorang Ayub kepada Tuhan Yesus. Tidak ada. Dan inilah yang menjadi kekuatan Ayub untuk bertahan melalui ujian ini. Setelah semua kesulitan itu, semua ujian terjadi pada Ayub, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ia tetap mengasihi Tuhan. Dan Ayub percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik segala kesulitan dia saat ini. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, mungkin saat ini ada kesulitan yang kita alami. Baik kakak maupun adik-adik, mungkin ada kesulitan yang kita alami. Ya mungkin bisa kita ceritakan kepada orang tua kita, bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita, atau ada yang mungkin kita tidak bisa sampaikan kepada siapapun. Tapi melalui kisah Ayub ini, kakak mau ajak kita sama-sama untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di saat kesulitan itu datang. Saat kita mengalami hal yang sulit, saat mungkin ada masalah dalam diri adik-adik, adik-adik harus tetap percaya. Hari ini firman Tuhan yang mau kakak sampaikan intinya itu. Lewat kisah Ayub, kakak mau bawa adik-adik tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita sedang mengalami kesulitan. Kesulitan datang, aku tetap percaya pada Tuhan. Sama-sama kita katakan super ayat kita ya. Kesulitan datang, aku tetap percaya pada Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kesulitan datang, aku tetap percaya pada Tuhan.
Biarlah kita seperti Ayub, kalau memang ada ujian yang Tuhan izinkan, kalau memang kita sedang mengalami kesulitan hari ini, biarlah kita bisa berhasil seperti Ayub melewati ujian dan kesulitan itu. Apa rahasianya? Karena tetap percaya pada Tuhan. Kesulitan datang, aku tetap percaya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pagi hari ini, ajar kami untuk kami percaya 100%. Kami percaya penuh kepada Tuhan. Kami tidak berharap kepada yang lain, tapi kami sungguh berharap dan hanya percaya kepada Tuhan saja. Tuhan, tolong setiap kami pagi ini, kalau memang kami sedang melewati kesulitan, kami sedang mengalami kesulitan, Tuhan yang tolong untuk setiap anak-anak-Mu pagi ini Tuhan, untuk bisa melewati setiap kesulitan itu, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan membantu setiap anak-anak-Mu melewati semua kesulitan itu. Dan Tuhan yang memberikan jalan keluar pada setiap anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada beribadah pagi ini. Tuhan, biarlah iman mereka kepada Tuhan tidak pernah goyah. Mereka terus mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami terus dibentuk melalui firman Tuhan, dan biarlah kami terus setia beribadah kepada Tuhan setiap minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.